Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkau Allah yang setia, tak pernah tinggalkan kami. Kami percaya sepanjang hari ini tangan-Mu yang kuat itu menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus Engkau memimpin kami, mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, dan hidup kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Mari sebelumnya itu kita berdoa ya saudara. Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Moga kiranya Tuhan, Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti firman-Mu dan kami bisa hidup menurut firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara, kita membuka di dalam kitab Mazmur, ya. Mazmur 97 ayat yang ke-11. Mazmur 97 ayat yang ke-11 ya. Di situ dikatakan begini saudara, terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Saya ulangi, terang sudah terbit bagi orang benar. Itu dulu ya.
terang sudah terbit bagi orang benar. Upomo, saudara-saudara, kita ini hidup di dalam kegelapan. Semuanya gelap. Upamanya, ya, orang buta. Orang buta itu semuanya gelap. Sebab dia tidak bisa melihat. Ya, saudara. Sebab dia tidak bisa melihat. Begitu juga kalau andai kata dunia kita ini tidak ada matahari, maka dunia kita itu gelap. Dunia kita itu gelap. Jadi kita ini hidup di dalam gelap. Apa artinya orang hidup di dalam gelap? Apa artinya hidup? Nah, dalam kehidupan sekarang ini Tuhan berbicara secara rohani. Ya, dikatakan terang sudah terbit bagi orang benar. Bagi orang-orang yang mengerti hal-hal yang bersifat rohani, ya. Orang itu tahu apa artinya gelap. Ya. Nah, sekarang dikatakan terang itu sudah terbit bagi orang benar. Jadi, saudara, tadinya gelap. Bagi orang yang benar itu bisa melihat terang. Ini dengan kata yang lebih sederhana. Orang yang tidak benar itu tidak bisa melihat terang. Ini dalam arti yang rohani. Tadi saya berbicara arti yang jasmani, ya. Yang jasmani itu orang sing dak duwe mata. Itu apa artinya? Hidup selalu gelap. Dan dia berjalan tuh tidak pernah. Dia bisa berjalan dalam terang sebab tidak punya moto. Jadi berjalan tuh sambil pegangan. Jangan-jangan nanti kebentur apa ya toh. Makan pun juga harus hati-hati. Jangan nanti makan sing dak-dak, ya. Susah orang yang gelap. Tetapi di sini dikatakan terang sudah terbit bagi orang benar. Jadi sing dak bener itu secara rohani itu hidupnya gelap. Lah kita sebagai orang-orang Kristen itu kita sudah dibenarkan. Maka terang itu sudah terbit. Kita ini sudah dibenarkan. Cuma saudara sebagai anak-anak Tuhan, ya, saudara harus mengerti arti kata benar dan dibenarkan. Di sini dikatakan terang sudah terbit bagi orang yang benar. Saudara harus bisa membedakan benar dan dibenarkan. Ya.
Nek saudara cuma mengerti benar, loh, aku sudah jadi orang Kristen. Aku sudah terang itu sudah terbit sebab aku benar. Orang Kristen itu benar. Nah, tetapi saudara harus berpikir secara rohani. Lalu kita tidak bisa berpikir secara rohani. Lantas saudara itu satu waktu, loh aku anak Tuhan, loh aku orang Kristen. Sudah benar, sudah terang. Lah kok aku ngalami susah, ngalami gelap, ngalami menderita, ngalami sakit, ngalami bahaya dan sebagainya. Lah apa artinya itu? Ya, apa artinya? Wong aku sudah wong Kristen tapi sing ngalami macam-macam permasalahan. Nah, itu anggapan saudara itu menjadi orang Kristen sudah benar. Tetapi firman Tuhan itu berkata begini, terang sudah terbit bagi orang yang benar. Itu bukan benar menurut pendapat kita, tetapi benar dibenarkan. Sebab di dalam bahasa aslinya, itu bahasa Ibrani ya, dikatakan terang sudah terbit bagi orang benar. Itu dalam bahasa Ibraninya itu benar itu seharusnya terang yang dalam bahasa Ibrani itu disebut dikaio. Artinya itu bahasa Yunani, artinya dibenarkan. Kalau di dalam bahasa Ibrani disebut cadak. Jadi bukan benar menurut anggapan kita, tetapi cadak itu artinya dibenarkan. Lah bahasa Yunaninya itu dikaio, dibenarkan. Jadi kalau saudara baca ayat ini seharusnya begini, terang sudah terbit bagi orang yang dibenarkan, bukan orang benar. Nek orang benar itu saudara menganggap aku Kristen sudah benar, sudah terang. Lah tapi banyak orang Kristen hidupnya masih dalam kegelapan, ya, masih menderita, masih sakit, masih mengalami macam-macam bahaya dan sebagainya. Lantas apa artinya? Lah artinya itu perbedaannya itu pengertian benar dan dibenarkan. Benar itu menurut anggapan kita, lu aku benar, aku wong Kristen, katanya wong Kristen itu benar. Itu kan menurut anggapan kita. Tetapi lantas dikatakan di sini orang benar, orang sing dibenarkan. Sing dibenarkan itu ya apa sih saudara-saudara? Ya. Orang yang dibenarkan itu yang bagaimana? Ayo saudara takjak lihat di dalam Roma pasal 3 ayat 23 ya. Sing dibenarkan itu sing kaya opo ya. Roma pasal 3 ayat 23 ya. Coba saudara dengarkan ya. Firman Tuhan berkata begini. Karena semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lantas kita maju sedikit ya. Ayat yang ke-10 dikatakan gini, dengarkan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Jadi ayat 10 dikatakan, tidak ada yang benar. Ya, satu pun tidak ada. Tetapi dibenarkan. Nah, dibenarkan itu melalui Yesus Kristus datang ke dunia. Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mengubah kehidupan orang-orang percaya. Supaya mengerti, walaupun mereka itu merasa sudah benar, tetapi belum dibenarkan sebab hidupnya masih terlalu kedagingan. Nah, di sini perlu dibenarkan. Oleh sebab itu, saudara ya, kita sebagai anak-anak Tuhan mesti kudu ngerti ya. Supaya jangan saudara, loh aku wis dadi anak-anak Tuhan, loh aku wis bener loh. Tapi kok isik menderita, isik susah, isik ngalami sakit dan sebagainya. Saudara, kalau orang yang dibenarkan, tadi seperti Mazmur tadi katakan, terang itu sudah. Terang, kata terang itu tidak ada lagi kegelapan. Tidak ada lagi kesusahan, penderitaan. Orang yang dibenarkan oleh Tuhan, hidupnya penuh dengan terang. Itu kata firman Tuhan. Dan saudara harus bergumul untuk mengerti ini. Kalau saudara sudah mengerti, saudara akan berkata, Tuhan, aku ini orang yang berdosa. Aku perlu dibenarkan. Ya, puji Tuhan, kiranya dengan renungan yang singkat ini semua saudara diberkati ya, saudara. Mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, tolong firman-Mu yang singkat ini supaya kami mengerti arti kata benar dan dibenarkan. Supaya jangan kami menjadi orang Kristen menganggap dirinya sudah benar, tetapi masih di dalam kegelapan. Tuhan tolong biar kami dibenarkan oleh kuasa dan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Sebab Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini membenarkan kita menurut kebenaran Allah. Terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara.